Apa misi kita dilahirkan di dunia ini? Apa alasan kita hidup di dunia ini? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan jauh bukanlah ketika kita sanggup keliling dunia, namun saat kita mampu melakukan perjalanan menyelami jiwa kita sendiri. Investasi terbaik yang tidak akan pernah merugi adalah investasi pengembangan diri. Dia melekat kepada dirimu kemanapun engkau pergi. Saya tidak menyelesaikan masalahmu, akan tetapi saya bantu menyelesaikan masalahmu di sini, di channel saya ini. Barulah ketika itu insya Allah masalah Anda terselesaikan. Tidak ada kata terlambat jika Anda mau berpikir baik, mau berkata baik, mau bertindak baik. Insya Allah dipastikan hasilnya pun akan baik. Kerja kerasmu tidak akan pernah sia-sia ketika engkau selalu yakin. Karena ketika engkau selalu yakin dan mendekatkan diri kepada Ilahi, dipastikan engkau akan membawa masa depan yang gemilang yang telah engkau bangun dengan rasa ikhlas dan tulus serta penuh semangat yang optimis. Ibu saya menyatakan dan mengatakan bahwa tidak pernah seumur hidupnya ia mendapati dan merasakan peristiwa seperti ini. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang melanda dunia. Mengapa? Karena fakta dan realitanya ada yang bingung kehilangan pekerjaan, itu yang kita lihat. Ada yang bingung tidak bisa merasakan rasanya pulang kampung dengan lancar dan penuh dengan kebahagiaan. Bahkan kita harus bisa menyelinap ke dalam truk dan bersembunyi di dalam truk untuk tidak ketahuan oleh petugas pihak dari PSBB, dan bahkan banyak pula orang-orang yang harus tertahan dan menetap di dalam kota dengan kesendiriannya. Tetapi tidak jarang pula yang bingung karena tidak menemukan makna spiritualitas. Permasalahannya adalah tiga-tiganya ini saling dorong-mendorong, saling tarik-menarik, bahkan tergoda oleh setan-setan yang menghasut. Ada tiga hal yang saya maksud ini. Yang pertama adalah dorongan secara terlihat. Semua orang, semua manusia ingin mendapatkan kepastian untuk bisa makan. Karena makan itu tidak bisa di lockdown. Dan yang nomor dua, dorongan secara emosi. Semua manusia ingin bisa berkumpul kepada keluarganya. Semua manusia rindu dengan orang tuanya di kampung halaman. Dan itu pula tidak bisa di lockdown. Dan yang nomor tiga adalah dorongan spiritualitas, yaitu dorongan taqarrubillah. Saya pernah membahas ini di video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton, tidak perlu khawatir. Dorongan spiritualitas ini saya taruh link videonya pada kolom deskripsi video saya. Buatnya dorongan emosi dan juga dorongan yang terlihat atau fisik membuat kita bisa menjadi buta hati khususnya. Karena apa? Banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, yang ingin pulang kampung, ia tidak bisa melaksanakan impian dan menciptakan wujud impiannya. Sebab ia lupa akan misinya. Bicara soal misi, ada true story atau kisah seorang Pak Pos, di mana Anda tahu semua pekerjaan dan tugasnya adalah ia harus mengantarkan sebuah katakanlah surat atau barang yang harus ia sampaikan, yang harus ia kirim sampai tujuan. Dari kota A ia harus mengirimkan ke kota C. Ketika Pak Pos ini mengirimkan dan melakukan perjalanan pengiriman surat atau barang menuju kota C, ia harus melewati dahulu kota B. Ketika ia melakukan perjalanan tersinggah di kota B, ternyata hal yang tidak ia ketahui, nasibnya berubah. Apa? Ia menjadi kaya, ia mendapatkan orang yang ia sayangi, orang yang dicintai, bahkan
ia memiliki segala-galanya sampai ia meninggalkan dan lupa dengan surat-surat dan barang-barang yang harus ia kirim ke kota C. Artinya apa dari kesimpulan itu? Kesimpulannya adalah Pak Pos atau profesi ini memiliki sebuah misi yang harus ia selesaikan. Ketika misi itu tidak diselesaikan atau tidak tersampaikan sampai kota C, maka sekaya apapun Pak Pos tersebut, sehebat apapun Pak Pos tersebut, nasibnya seubah apapun Pak Pos tersebut, ia tetap tidak akan bisa bahagia sebab ia telah meninggalkan misinya. Apa misinya? Menyampaikan surat dan barang-barang yang harus ia sampaikan kepada orang-orang di kota C. Itu menjadi sebuah amanah hutang yang tidak akan bisa lepas dalam hidupnya dan akan terus tertempel sehingga ia memiliki sebuah hutang pada kehidupan ini. Jadi, kita pun sama sebagai manusia di muka bumi ini, kita harus tahu apa misi kita dilahirkan di dunia ini, apa alasan kita hidup di dunia ini. Ketika kita tidak tahu akan hal itu, maka kita dipastikan akan terbelenggu pada kehidupan. Makan dan juga minum dan juga uang dan juga harta, semua lain sebagainya itu hanyalah sebuah bensin, itu hanyalah sebuah kendaraan. Ketika kita hanya berfokus pada kendaraan, Anda sudah memiliki kendaraan dan ban kendaraannya hilang, yang ada manusia itu akan mengalami stres. Stresnya apa? Stres karena ia lupa akan misinya untuk mencapai kota tujuan. Yang ada ia down, ia hanya diam, ia hanya berhenti skakmat di situ saja, memikirkan nasib kehilangan ban, saya sudah tidak bisa berjalan, saya putus asa, saya menyerah. Bagaimana mau bisa sampai kota tujuan? Ban saja saya tidak punya, saya tidak miliki. Ini adalah salah satu hal yang harus kita hindari. Karena apa? Karena ketika kita fokusnya kepada misi, maka meskipun kendaraan Anda bannya hilang, bensinnya habis, Anda akan memakai solusi lain, Anda akan meresponnya dengan positif. Apa itu? Yaitu meskipun dengan berjalan kaki, dengan menaiki transportasi lain, itu tidak masalah bagi saya. Yang terpenting, sampai tujuan, misi terselesaikan. Sama halnya dengan kita hidup di dunia ini harus memiliki sebuah misi. Apa sebenarnya misi kita? Apa sebenarnya misi Anda? Misi Anda semua adalah kita harus mengabdi kepada Ilahi. Kita adalah hambanya yang maha perkasa. Kita adalah seorang khalifah di muka bumi ini. Ketika kita tahu mana kita harus mencari sebuah kesucian pada diri kita, kita tidak akan lupa bahwa Allah lah yang maha suci. Allah ya Karim, itu yang kita cari. Namun banyak di luar sana mencari kesucian, yaitu berupa pangkat. Dan yang kedua, banyak yang mencari keindahan, akan tetapi kita tidak mencari an-nur. Yang kita cari adalah permata dan emas duniawi. Nah, ini yang harus kita perbaiki, karena banyak orang-orang di luar sana merubah apa yang menjadi nomor satu itu diposisikan atau digantikan ke nomor dua, dan yang nomor dua dijadikan ke nomor satu. Ini membuat kita salah dalam hidup, salah dalam menjalani kehidupan. Jadi intinya apa yang harusnya kita lakukan adalah bahwa ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan kita tahu apa sebenarnya alasan kita hidup di dunia ini, kita akan tahu sejatinya siapa diri kita. Kita akan tahu siapa driver atau supir pada diri kita, yaitu ego dan atau roh yang mampu kita kendalikan pada diri kita. Ketika itu mampu kita kendalikan, dipastikan kekuatan sejati pada diri kita akan tercipta dalam hati kita. Dalam diri kita akan keluar sebuah potensi yang luar biasa, karena setiap manusia diciptakan memiliki kekuatan sejati pada dirinya.
percaya atau tidak, saya dan Anda dan kita semuanya itu adalah orang-orang yang terpilih. Bayangkan, dari 5 miliar sel DNA yang mati, hanya satu yang hidup dalam rahim seorang ibu. Siapa lagi kalau bukan saya, Anda, dan kita semua. Artinya apa? Artinya kitalah yang ditunjuk dan dipercaya Allah untuk menjadi master solusi saat pandemi ini, saat peristiwa seperti ini sedang melanda. Artinya apa juga? Artinya kitalah orang-orang yang terpilih dari 5 miliar yang mati, hanya satu yang hidup, yaitu kita. Untuk itu, saya ingin menyampaikan bahwa ketenangan bisa kita raih jika kita mampu mengendalikan driver yang ada pada dalam diri kita. Stres bisa kita tepis, bisa kita hancurkan ketika kita mampu fokus kepada misi kita, bukan fokus kepada kendaraan dan bensin kita. So, pahami dan jalani misi kita bersama-sama, apa alasan dan tujuan kita hidup di dunia ini. Karena peristiwa yang telah terjadi saat ini itu tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa merubah respon kita. Jadi Anda perlu memahami bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah hanya sekedar hidup, yang penting hidup bisa makan bagaikan mayat hidup, akan tetapi kita adalah manusia pribadi-pribadi yang selesai. Maksud saya selesai bukan selesai hutang, bukan selesai hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, akan tetapi kita selesai dengan diri kita karena kita sudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Like and subscribe jika kamu suka video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.